gue dulu pertama kali yang gue pakai itu ya udah jelas orang juga udah tahu super taper corded lah yang pakai kabel. Karena memang dari dulu gue suka memang untuk mesin daripada gunting ya, gue suka mesin-mesin memang. Itu rasanya ada andisnya, ada wall itu. Jadi kayak kalau nge-charger, nge-charger itu mendingan ketika mesin itu lemah, belum habis total ya, lemah atau memang harus sudah habis total baru di-charger. Ini versi lo. Versi gue, oke. Jadi yang sering gue bilang atau versi bengkel clipper ya, dalam versi gue juga. Jadi kayak gue sering bilang ke customer gue tuh untuk sistem charger atau chargering itu, jadi baterai ini itu nggak harus nunggu sampai habis. Jadi misalkan emang lagi motong terus udah kelar terus baterainya masih ada, langsung colok nggak masalah. Jadi dia nggak harus nunggu baterainya habis. Dia kalau misalnya emang baterainya masih ada sisa, mungkin ada 50% atau 40%, langsung colok aja nggak masalah. Terus nanti ada customer lagi mau motong, cabut, mau pakai nggak masalah. Terus habis itu kelar langsung colok lagi nggak masalah. Itu jadi nggak harus nunggu misalnya sampai habis terus harus langsung di charger. Nah karena setahu gua baterai yang lithium ion ini yang dipakai sama Bol itu nggak ada sistem memorinya. Jadi kalau misalnya emang dia dipakai nggak harus habis terus nanti misalnya pengisian dari 100% terus nanti kurang dari 90% itu nggak menurut gua gitu loh. Tapi ada jeleknya jangan dipakai sambil di charger. Karena udah cordless kan tapi emang di boxnya ada tulisan cordless apa gitu, cordless garis miring atau corded itu apa, tapi ada tulisan kayak gitu. Tapi kalau menurut gue itu jangan dipakai sambil di charger karena yang gue cari tahu terus kayak gue cari permasalahannya banyak banget. Kalau misalnya memang sering dipakai sambil di charger itu panel PCB-nya dia tuh kayak kebakar karena emang ada aluran listrik masuk ke dalam, terus mungkin di dalam itu dia nggak kuat mungkin nahan ataupun aliran listriknya tuh dia nggak stabil. Iya, sama kayak kalau ilustrasinya itu lo masukin lo langsung keluarin, lo masukin langsung keluarin, itu bakalan kebakar juga. Nah itu yang kalah itu panel PCB-nya. Tapi kalau misalnya emang dipakai terus ternyata udah kelar buat motong masih ada sisa baterai, dicolok langsung nggak masalah. Tapi setidaknya tunggu lemah dulu lah ya, tunggu tinggal 11%, nggak masalah. Misalkan emang misalkan masih ada 50%, 70%, ternyata atau emang udah kelar, dia langsung dicolok nggak masalah. Berarti yang sisanya itu masih nyimpen juga ya, tinggal diisi. Karena emang dia nggak ada efek memorinya, kecuali emang baterainya NiMH. Gitu. Nah, karena emang gue pelajarin jadi baterai-baterai yang dipakai sama Clipper, entah itu mungkin Kemi, entah itu pun Andis ataupun Bol, itu baterainya kan beda-beda. Kalau Bol itu pakainya lithium ion semua. Tapi ada yang NiMH, itu yang Sterling 2+. Sterling 2+. Yang primer yang putih. Putih. Nah, itu dia baterainya ngecasnya lama banget. Gue baca-baca maksimal chargernya itu 8 jam. Jadi banget di barber tuh kayak tempat gue kerja dulu pakai Sterling 2+ itu ya kelar kerja langsung di charge di dock gitu kan. Berarti itu memang paling lama untuk masalah pengisian dayanya itu. Untuk baterai paling Sterling 2+ paling lama tuh ya. Dia mau ngambil 8 jam ya? Iya, maksimal pengecasannya 8 jam, tapi sampai full yang gue baca 14 jam pengecasan. Nah, ini ada satu lagi nih Jun. Oke. Satu lagi nih, ini terakhir mungkin ya dari gue ya. Nah, itu masalah tentang lampu. Oke. Nah, gue sering ngecas, tetap hidup lampunya kan, udah mati, udah sejaman gue cas, gue cabut. Seharusnya kan kalau udah full mati ya. Mati. Nah, gue colok lagi, itu hidup lagi. Nah itu kenapa itu? Atau memang harus ganti clipper lagi? Nggak harus ganti clipper sih. Emang ya namanya apa ya? Ya pasti kalau misalnya emang udah penuh terus langsung dicolok lagi nyala. Dia nggak apa namanya? Nggak mati karena kan dia udah dicabut. Tapi misalnya udah dinyalain gini aja, pas dicolok pasti nyala dia. Nggak mungkin dia tetap mati. Ya karena emang baterainya jadi apa ya? Langsung masuk ke baterai. Oh mungkin gini ya, karena dia connect gitu ya, tetap hidup bentar nanti mati. Kalau misalnya udah penuh ya, mungkin kalau misalnya dia contoh kayak 60% dia bakalan tetap hidup aja. Tapi kan ntar kalau misalnya baterai udah full terus misalkan dicolok dia emang nyala, tapi kan suatu saat nanti nggak nyampe berapa menit mati kalau misalnya udah full ya. Berarti dia memang kayak connectnya gitu, kalau dimasukin charger dia bakalan hidup ya. Jadi tergantung. Intinya kalau menurut gue ya, clipper ini pada intinya kalau menurut gue tuh
kalian harus rawat lah, karena kalian dapat puluhan juta per bulan tuh dari mesin kalian ini juga. Jadi jangan nggak dirawat. Ada juga yang gue lihat tuh orang nggak di ini loh, nggak di oilin sampai bekarat. Karena sayang mereka itu kan, iya ya itu sayang banget lah, ibaratnya mereka cuma pengen beli mesin terus make, dia nggak mau ngerawat tuh, sayangnya begitu. Nah kalau misalnya emang nanti udah ada kerusakan yang bikin bukan berarti gue marah, tapi bikin gue kayak gedeg gitu loh. Maksudnya mesin dia rusak terus diakalin sendiri, terus mungkin bisa nyala, tapi nanti tiba-tiba mati lagi nih, mati total, baru dia lempar ke gue. Jadi gue seakan-akan gue dapet sampahnya gitu loh. Gue tergedengnya di situ. Memang udah kayak komplikasi banget. Kalau udah sakit tuh komplikasi. Jadi yang gue pengen tuh ibaratnya kalau emang Clipper kalian udah rasa gak enak, oke langsung ke gue aja. Jadi jangan takut ibaratnya bayarannya mahal, apalagi kalian belinya di Barber Supply. Di Barber Supply itu kalian beli dapat gratis servis selama 1 tahun. Jadi kalian tuh bebas gratis tanpa biaya untuk pengecekan sama ngebersihin mesinnya tanpa biaya. Jadi kalian jangan takut ataupun ragu kalaupun servis di bengkel itu wah ini biayanya pasti mahal. Itu enggak, sebenarnya tuh mahalnya itu karena emang terlalu banyak pergantian part gitu loh. Gitu kayak yang gedenya tuh gue kayak gitu, bukan berarti gue marah, bukan berarti gue nggak mau nerima servisan tuh enggak. Jadi kalau emang udah ngerasa gak enak ya udah dah. Iya gitu kan, daripada diakalin sendiri terus mungkin nyala beberapa saat terus dipakai lagi sampai angus lah, terus apa sampai meleduk kali gitu, baru dilempar ke gua. Otomatis gua jadi dapat emang dari bangke-bangkenya gitu loh gitu. Jadi akhirnya banyak pergantian part, akhirnya ya karena tahu sendiri lah kalian itu partnya di kita emang dari pusatnya langsung, dari harganya ya lumayan gitu loh. Jadi sayang aja kalau misalnya kalian nggak ngerawat Clipper kalian sendiri gitu. Intinya kalau menurut gue tuh gue bilang harus dirawat sih, baru kalau misal kalian rasa ini udah nggak enak, kalian konsultasikan tuh ke bengkel Clipper, bang ini kayak gini dan langsung kirim gitu. Jangan kalian otak-atik sendiri, tunggu nanti part-partnya udah pada hancur, udah kayak penyakit, udah kayak komplikasi, baru kalian kirim ke ini. Kasian juga ke Mas Juninya kan, tuh harus yang udah kayak udah ada kankernya, ada tumornya, ada ginjalnya, harus disehatkan lagi. Itu kemungkinan bakalan agak susah, baru kalian pasti bakalan banyak ganti spare partnya juga kan. Iya. Itu jadi rawatlah mesin, sering dibongkar dalamnya, dibersihin rambutnya. Baru untuk shaver, apalagi shaver nih untuk coil ya. Coil ini juga kalian harus sering tutupin gini, karena ini sensitif banget ya, rentan banget. Jadi sering-sering ditutup gini, baru dalamnya juga harus sering dibersihin. Karena gue sih memang harus bersih, karena kalau bersih makanya juga enak. Nah ini penting juga nih, jadi clipper terus trimmer harus pakai red guard. Nah fungsinya ini biar blade kalian tuh aman, dia aman dari misalkan kalian tuh blade-nya kebentur meja ataupun apa. Kalau misalnya dia pakai tutup atau red guard ini kan aman, mau kepentok apa aja aman. Jadi kalau dilihat juga enak, kalau bersih, rapi. Orang kayak gue customer gitu, gue lihat alat perangnya bagus nih, jadi gue mau bayar contoh kayak harga 400.000 lah contoh. Oh iyalah, mesinnya aja kayak gini, selain dari tempat barbernya kayak gini, penampilannya kayak gini, kualitas potongannya begini, memang pantas di harga segini. Jadi kualitas itu kalian yang buat sendiri sih, tergantung kalian. Tahu deh. Jadi jangan sampai kalian tuh nunggu bener-bener rusak, ya nggak masalah sih, itu emang hak kalian itu sendiri. Tapi gue mah mau nerima gue nerima mesin apa aja. Misalkan emang kalian emang entah itu mesin udah lama nggak dipakai, terus mungkin pengen dibenerin lagi, dibawa ke gue aja nggak masalah. Tapi alangkah baiknya kalau emang kalian beli di Barber Supply itu kan ada garansi servis. Sayang kalau misalkan kalian nggak dimanfaatin gitu kan. Jadi masalahnya juga kalau misalnya udah sampai rusak banget Jun, mereka pasti bakalan nggak terima. Contoh kayak lo bilang ininya harus diganti, ini harus diganti, mama harus diganti, nggak bisa di ini ya. Nah itu juga di situ pasti kan. Itu jadi menurut gue ya sebaiknya ketika udah ada kendala lo konsultasi, lo kirim. Gitu, jangan tunggu nanti udah blade-nya udah patah, udah karatan, baru baterainya udah kayak gini. Jadi menurut gue ya rawat lah. Oke. Mungkin cukup ini perbincangan. Ada lagi. Mungkin dari kesimpulan dari gue sih. Oke, jadi kesimpulan dari Mas Tatang gimana nih? So, mungkin dari perbincangan yang tadi kita ini kesimpulannya apa nih dari Mas Tatang? Jadi gue salut
sebenarnya kan bengkel clipper untuk servis clipper itu baru sekarang, udah baru-baru ya. Ada kan, dulu nggak ada kan. Beruntung tuh kalian sebagai tukang cukur udah ada sekarang. Untuk servis clipper itu udah ada, jadi kalian dipermudah untuk itu, bersyukur. Kemudian sekarang udah banyak beberapa tools untuk wall itu udah ada di barber supply, udah ada, kalian tinggal pilih mau mesin yang mana, juga ada nanti promo juga pasti ada gitu. Yang gue suka dari barber supply Indonesia udah nyediain untuk servisnya, kemudian ada apa ya, konten-konten edukasi ini juga gue suka. Yang penting kalian harus belajar juga mengenai alat perang kalian, tools kalian harus apa yang digunain sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jangan beli semua clipper tapi nggak digunain juga nggak boleh juga gitu kan. Tapi menurut gue banyak barbershop yang bagus yang harganya mahal tapi alat perangnya, alat cukurnya itu dikit, bahkan cuma 1 atau 2 cuman yang digunain. Ada, karena ada beberapa customer yang bilang ke gua gitu kan. Baru ada juga yang pangkas biasa mesinnya banyak loh Jun. Ada juga yang kalian harganya itu low budget banget gitu kan, tapi sayangnya tuh di situ kalian kalah di situnya gitu. Baru ya kualitas kalian juga bisa dibantu dari tools. Gua sebenarnya tahu semakin minim alat yang kalian gunakan, kalau kualitas potongan kalian makin bagus berarti kalian memang bagus gitu. Tapi ada baiknya untuk membangun first impression sama customer kalian dan emosional kalian terhadap dunia barber ini, ya tools ini memang harus digunain. Jadi kalau gue pribadi ketika melihat tools gue banyak bersih, gue semakin semangat kerja. Itu kalau dari gue sih sebenarnya. Jadi jangan pernah beli clipper nggak sesuai dengan kegunaannya, dan ketika dibeli kalian harus tahu gunanya apa dan dirawat gitu. Sayangi mesin kalian karena ini menghasilkan uang puluhan juta setiap bulan buat kalian loh, untuk ngidupin kalian dan ngidupin keluarga kalian yang untuk udah nikah. Jadi pertahankan dan rawatlah mesin kalian. Kasih dari gua. Oke, jadi itu kesimpulan dari Mas Atang. Pokoknya kalian beli mesin ya udah dirawat, dijaga, jangan sampai nanti rusak terus kalian nggak dipakai, sayang. Soalnya banyak orang di sana ngebutuhin apa ya, orang yang butuh clipper. Cuman sampai nggak bisa beli clipper. Nah itu, apalagi kalian yang bisa tapi nggak bisa ngerawat kan sayang juga. Oke. Ngerasain dulu gue beli clipper tuh susah. Itu historinya Mas Atang tuh kayak gitu. Kalau kalian pengen tahu dari perjalanan awal karirnya dia pakai apa, ya gitulah. Ada di belakang. Jadi setiap orang itu punya apa namanya perjalanan untuk maju ke depan atau mungkin meraih kesuksesan gitu ya. Maksudnya ya setidaknya bagus lah, maksudnya upgrade. Mesin ini kan upgrade terus. Kalau gue pribadi sih buat kenyamanan, semakin alat gue komplit ya gue semakin kerja itu semakin nyaman, dan customer gue semakin percaya bahwasanya lo berhak dibayar segini selain potongan rambutnya bagus. Mungkin cukup ini perbincangan gue sama Mas Atang mengenai mungkin perjalanan karir Mas Atang, terus juga tentang dunia perkliparannya Mas Atang, terus dunia barbernya Mas Atang, semuanya udah kita bahas. Terus mungkin thank you banget nih Mas Atang udah gue di Thank you lo udah kesini. Oke. Jadi untuk orang kameramennya juga udah nunggu setengah harian. Ya. Jadi ini thank you banget lah. Pokoknya gue udah main sini, terus juga udah tahu, terus berbincang-bincang banyak. Soalnya gue juga di sini bukan berarti gue tuh semua tahu tentang mesin, tapi gue juga harus belajar yang mestinya gue belum tahu, jadi gue tahu gitu loh. Jadi gue orang bengkel clipper, tapi sebenarnya nggak semua mesin gue tahu. Contohnya mungkin dari tadi Mas Atang yang bilang mesin ini harus gini. Jadi gue juga sambil belajar gitu loh. Makanya gue main-main ke barber gitu ya, karena gue pengen nyari ilmu biar nggak masalah problem-problemnya masing-masing setiap tukang cukur atau barbershop sendiri. Setiap orang kan pasti punya permasalahan di dunia perkliparannya tuh masih beda-beda, nggak sama ya gitu. Mungkin cukup. Gua Joni Saputra dari Bengkel Clipper. Gua Tatang Wibowo dari Splatter Cut Royal Barber Jakarta. Instagram jangan lupa follow Instagramnya Splatter Cut, nanti ditulis di di videonya ada gitu ya. Instagramnya Tatang Wibowo _ jangan lupa di follow. Oke, cukup. Gua Joni Saputra dari Bengkel Clipper. Bengkel Clipper, your clipper solution.